Ada salah. Bisa saya hapus. Oke. Tata tertib perkuliahan. Jadi kita memasuki jam perkuliahan sebagaimana terlampir. Bahwasanya sepertinya ini Zoom-nya memang disetting untuk masuk masuk di jamnya ya, atau 10 menit sebelum kita melaksanakan perkuliahan. Begitu. Jadi nanti mungkin akan di-share link Zoom secara berkala atau Zoom, linknya masih tetap seperti ini. Saya juga belum paham dan juga belum tahu ya ke depannya seperti apa. Nanti tinggal eh, di dipantau saja, nanti pasti bakalan di-share sama admin. Kalau menurut saya. Kemudian mahasiswa wajib input presensi. Jenengan kan sudah bisa login siakat ya. Jenengan bisa bisa presensi sendiri alias bisa absensi sendiri atau nanti saya yang mengabsen satu-satu. Tapi yang lebih baik nanti saya yang mengabsenkan saja. Jadi tinggal saya screenshot siapa yang nanti di akhir perkuliahan tinggal saya masukkan ke absensi. Jadi kalau misalkan ada yang nggak terlewat atau yang keluar masuk Zoom, mungkin ini juga karena kita menggunakan teknologi ya, ada sinyal dan lain sebagainya. Nanti kalau sinyalnya kurang bersahabat atau seperti apa, tetapi sudah masuk Zoom, nanti bisa WA ke saya. Tinggal bilang aja, screenshot aja kalau misalkan udah masuk Zoom. Kemudian bilang ke saya kalau misalkan sinyalnya tidak mendukung. Tapi untuk sinyal tidak mendukung ini jangan dijadikan suatu alasan ya untuk tidak mengikuti perkuliahan. Itu. Kemudian tugas wajib dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Kemudian wajib menjaga ketenangan dan kebersihan kelas. Ini kalau reguler ya. Kalau Zoom ya, kalau misalkan tetangganya ada hajatan, ya, atau jenengan lagi ada hajatan dan lain sebagainya, tapi masih tetap ingin mengikuti perkuliahan, ya di mute saja. Ini apa namanya eh, voice voice overnya. Tapi nanti kalau saya tanya ya jangan di mute, silakan dinyalakan seperti itu. Kemudian untuk tugas wajib dikerjakan dan dikumpulkan. Saya rasa untuk istimewa ini untuk presentasi ini kayak presentasi seperti seperti perkuliahan-perkuliahan umum lainnya kita tidak mengenakan yang seperti itu ya. Saya rasa nanti by praktek karena kemarin saya sudah menanyakan juga bahwasannya untuk di istimak satu, istimak dua ini kan istimak lanjutan ya. Istimak satu menggunakan Al-Arabiyah Baina Yadik jilid satu, berarti nanti saya akan melanjutkan untuk Al-Arabiyah Baina Yadik jilid dua. Sebagaimana terlampir bahwasannya apabila perkuliahan, jadi nanti sistematikanya adalah saya akan memaparkan ya, apa yang ada di audio gitu. Saya setelkan dulu nanti. Setelah saya setelkan dengan mendengarkan, kemudian kalau sudah mendengarkan kita bisa replay atau ulang apa yang dikatakan oleh natik asli, kemudian kita terjemahkan bersama-sama. Seperti itu. Jadi saya tinggal langsung tunjuk aja gitu ya, nanyain satu-satu. Misalkan Mas Saifuddin, Mama na fil fakrah al-ula seperti itu. Kemudian Mbak Fatimah, Mama na fil fakrah at-taniyah wa fil hiwar al-awwal fil hiwar at-tani seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada tugas yang memberatkan karena praktek istimak kalau nggak langsung praktek ini agak susah ya. Karena istimak masuk ke dalam keterampilan keterampilan berbahasa yang paling pertama seperti itu. Setelah istimak ada kalam. Ya. Dengan kalamnya kan ada muhadab. Kemudian saya lanjutkan untuk aturan dan juga asesmen. Nah, ini aturan juga asesmen. Jadi apabila ini bisa dibaca sendiri ya. Apabila jenengan berhalangan hadir, jenengan monggo bisa WA ke saya. Nah, ini juga ini ya kesibukan masing-masing. Jadi kalau misalkan ada kesibukan bisa atau berhalangan hadir itu tadi bisa WA ke saya. Urgent saja nggak bisa ini karena seperti ini ya dijelaskan alasannya apa. Nanti jenengan bisa izin melalui grup ini grup ya. Alhamdulillah ini kelasnya aktif sekali, paling aktif saya rasa ya untuk kelas online-nya. Setelah kelas alumni LPBA. Ini LPBA yang semester 8 yang sudah mau lulus itu kan juga aktif. Tapi alhamdulillah ini kelas ini yang paling aktif ya, di antara yang lain. Bisa ya semoga
mudah-mudahan aktif sampai akhir seperti itu ya. Amin. Ya, Amin. ini Oke, luar biasa. oke. Oke. Kemudian apabila jenengan berhalangan hadir, otomatis jenengan bisa WA langsung ke saya. Karena jenengan semua saya rasa sudah tahu nomor saya, jadi tinggal WA saja, bisa Japri ataupun di grup bebas. Kemudian apabila sebaliknya juga saya, kalau misalkan berhalangan hadir, saya juga akan menginfokan kepada jenengan semuanya di grup. Ya, nggak mungkin kan saya WA satu-satu. Ada anak 21 nanti, walau akhir kopas-kopas gitu aja. Jadi nanti saya akan infokan di grup ya minimal paling lambat lah 10 menit sebelum kita mulai perkuliahan. 10 menit sebelumnya. Tapi kalau tidak ya sore atau paginya atau seperti apa ya. Barangkali ada kegiatan yang memang mendesak atau urgent di saya kan saya juga berhak untuk perizinan ya penjenengan seperti itu dan juga saya akan memberitahukan penjenengan. Jadi biar tahu semuanya. Nah, untuk perkuliahan misalkan saya yang berhalangan hadir otomatis untuk materi kita kan jadinya nunggak ini gitu atau ada hutang untuk materi. Hutang untuk materi kita alokasikan ke minggu yang selanjutnya. Tetapi untuk hari yang itu, hari-hari yang saya berhalangan hadir tetap melakukan absensi karena ini kan jam kedua ya. Ada jam pertama dan ada jam ketiga. Jadi untuk jam kedua monggo nggak apa-apa tetap dengan bisa masuk ke Zoom yang ada linknya ini ya, bab kedua, dengan bisa sharing, sharing untuk perkuliahan dan lain sebagainya. Diskusi sendirilah, bisa diskusi mengenai istimewa atau mendengarkan audio sendiri nanti dibahas bersama-sama, atau seperti itu. Itu apabila saya berhalangan hadir. Kalau misalkan tidak, kalau jenengan kan tinggal nanti tanya ke temannya gitu ya. Kalau jenengan yang berhalangan hadir, tinggal tanya ke temannya untuk materi apa ya malam ini seperti itu. Jadi bisa belajar sendiri. Nah, untuk sistematika penilaian, sebenarnya saya ini menilai itu by proses ya. Jadi kalau jenengan rajin, jenengan aktif untuk masuk ke dalam perkuliahan atau lingkungan, saya rasa bisa saya nilai untuk prosesnya jenengan itu sudah sangat amat bagus seperti itu. Nah, kemudian ini hanya sistematika saja, ya. Untuk presentasi 20%, tugas 20%, kuis 15%. Ini yang seperti apa ya? Nanti saya lihat by prosesnya pada saat saya memaparkan audio, tinggal saya tunjuk gitu aja. Nanti siapa yang menerjemahkan, kemudian siapa yang melafalkan ulang seperti itu. Jadi saya mengambil nilai untuk tiga ini, presentasi, kuis, dan juga tugas itu dari tugas dari audio atau istimak kita sehari-hari atau istimak selama perkuliahan. Nah, UTS UAS, UTS UAS ini nanti mungkin bisa by praktek atau nanti saya cantumkan link di YouTube atau gimana nanti saya infokan sebelum pengadaan UTS dan juga UAS. Ya. Jadi pasti saya infokan. Misalkan dua pekan pertemuan sebelum UTS dan juga UAS, insya Allah akan saya infokan bagaimana sistematika untuk soal UTS dan juga UAS. Jadi tenang aja, UTS dan juga UAS aman. Ya pasti saya kabarkan begitu. Kemudian untuk ketentuan nilai akhir ini seperti ini ya. Jadi yang paling tinggi adalah nilai A plus, kemudian di bawahnya ada A, kemudian A min, C plus, B, C min, C plus, C, C min, C. Kalau udah masuk ke D, E itu masalah. Tapi insya Allah kalau misalkan jenengan masuk terus, jenengan ya namanya juga saya kan mengambil mengambil apa penilaian ini dari desain. Ya. Itu pada saat jenengan hadir juga. Jadi kalau misalkan jenengan hadir aktif dalam perkuliahan, insya Allah tidak bakalan dapat nilai B lah. Ya. Kemudian untuk kitab yang kita pakai adalah Al-Arabiyah Baina Yaday. Kalau ada yang belum tahu Al-Arabiyah Baina Yaday atau disingkat biasanya viralnya, maksudnya terkenalnya adalah ABY. Al-Arabiyah Baina Yaday ini seperti ini. Kalau ada yang mau apa namanya buku fisiknya ini di online banyak saya rasa. Atau bisa langsung ke Ibadah nanti ke LPBA tinggal minta beli aja bukan minta ya beli. Jadi beli kitab Al Arabiyyah Baina Yadik
Al-Arabiya Baina Yadik sekarang ABY itu dibagi menjadi dua. Dulu itu ABY tebelnya segini loh. Tapi sekarang dibagi jadi dua. Jadi ada juz yang pertama, al-juz al-ula, wal juz atan. Jadi yang kita pakai juz al-ula dulu, ya sampai sebelum UTS. Nanti setelah UTS atau sebelum UAS, kita akan membahas di al-juz atan. Jadi untuk al-Arabiya Baina Yadik yang jilid dua, kita butuh lipatan nih, insya Allah ya. Kalau misalkan lancar perkuliahannya, kita bahas. Tapi nanti kalau misalkan kondisional lah, bagaimana perkuliahannya, perkuliahannya. Nah, ini untuk perkuliahan kita sudah saya input ya di Siapat, dengan bisa ngecek, bisa melihat. Ini untuk pertemuan pertama ini ATAM gitu, yaitu kontrak perkuliahan. Kemudian pertemuan kedua ini kita bahas alamina ya bisihah. Jadi di ABY itu rata-rata dalam satu bab itu dua hiwar. Jadi nanti kita bahas antara hiwar atau nanti teks teks ya teks sih, teks yang kiroah gitu loh. Tapi menurut saya karena ini istimak nanti kita bahas untuk audionya yang hiwar. Ya, alamina ya bisihah. Insya Allah ada dua hiwar. Jadi ya nanti kita ulas, kemudian nanti kita artikan bersama juga. Kemudian untuk pertemuan yang ketiga, at-tarwih anin nafsi. Nah, ini juga sama. Kemudian pertemuan yang keempat yaitu al-hayah az-zawji ya. Kemudian pertemuan yang kelima, al-hayah fil Madinah. Kemudian pertemuan keenam, al-ilm wa ta'allum. Pertemuan ketujuh, al-mihan. Kemudian UTS, pertemuan ke-8. Pertemuan ke-9, al-lughah al-arabiyyah. Pertemuan ke-10, al-jawaid. Pertemuan ke-11, al-alam Koreatun Shaghirah. Ini ceritakan tentang dunia ya, tentang di kota, perkotaan dan juga di pedesaan yang pertemuan ke-11 di bab al-alam Koreatun Shaghirah. Kemudian nomor 12 yaitu An-Nadhafah. Nomor 13 Asyabab, nomor 14 Al-Islam, nomor 15 Al-Alam.